warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ayatal ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala fi khutbatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umur muhdasatuha wa kulla muhdasatuha bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekapin poci keagungna Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, di seluruh penjuru dunia semua membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaumul Id. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Gulubi sampian dihadirkan oleh Allah ke dunia ini. Orang sebut sebagai penduduk dunia, tetapi sesungguhnya gulubi sampian sebagian kadin to bukan penduduk asli dunia. Hakikatnya gulubi sampian kita semua ini adalah penduduk asli akhirat. Kenapa bukan penduduk asli dunia? Karena dunia ini akan kita tinggalkan, maka pasti gulubi sampian bukan penduduk asli. Kehidupan yang sebentar di dunia ini, maka gulubi sampian ingin memastikan saya hidup sebentar di dunia ini, saya ingin memastikan hidup dengan sukses, memastikan ikhtiar yang kuat. Saya harus sukses. Kalau kita gagal hidup di dunia ini, tidak sukses hidup di dunia, pasti di akhirat celaka dan lebih celaka lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sukses yang dimaksud Quran, sukses saya maksud Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan dunia. Tidak harus dengan dunia, tidak harus dengan jabatan.
Kalau harus dengan dunia dan jabatan, maka Fir'aun dan Qarun manusia tersukses. Tetapi ternyata Fir'aun dan Qarun manusia terlaknat, manusia yang paling celaka di akhirat. Maka orang mukmin harus memiliki kriteria, gimana hidup sukses saya ini. Gulubi sampean gimana oleh Allah disebut hamba yang sukses. Yang miskin diuji oleh Allah dengan dunianya, tetap bisa sukses. Diuji dengan sakit oleh Allah dalam hidupnya, stroke, diabetes, macam-macam penyakit diuji oleh Allah, tetap bisa sukses. Dengan apa? Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang sesukses menurut Allah, orang ahlu tauhid, memiliki tauhid seloros 100% tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah di atas tauhid. Dan orang ahlu tauhid itu benikun karo yakin ke Allah. Kadang-kadang orang mukmin ini mengaku muslim, tak rela kalau disebut orang musyrik. Kadang-kadang orang Arab jahiliyah tak mau disebut orang musyrik itu. Kenapa? Karena orang musyrik dahulu itu yakin kepada Allah, bukan tidak yakin. Jadi orang mukmin ahlu tauhid itu bukan hanya sebatas yakin kepada Allah, tidak. Keyakinan saya maksud tidak ada kesyirikan, tidak ada menyekutukan dengan sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bukti orang musyrik jahiliyah itu yakin kepada Allah, bahkan mereka tawaf di Baitullah itu. Ketika mereka ditanya dalam Quran, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ini kok orang musyrik nih. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa saja laki dan bumi, apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi keyakinan mereka ditolak oleh Allah, tidak bisa tembus ke ars. Kenapa? Karena masih syirik kepada Allah. Hati-hati kaum muslimin, menjaga tauhid ini harus istiqomah. Iblis laknatullah, jangan lebih sampean paham, iblis tidak yakin kepada Allah. Iblis yakin kepada Allah dan yakin kepada surga, bahkan lebih yakin dari lebih sampean. Iblis. Tapi karena iblis itu membangkang kepada Allah, maka iblis ini yang sebetulnya adalah bangsa jin, dia beribadah kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir 4.000 tahun sampai 5.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Iblis itu Pak, ahli ibadah Pak, 4.000 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Apa yang menyebabkan iblis ini aba wastakbara wa kana minal kafirin? Ketika iblis ini
semua syariat Allah ditaati oleh iblis ini. Sujudnya, zikirnya, tasbihnya dia lakukan semuanya kepada Allah. Tapi satu hal, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis ini menolak kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditolak bukan banyak, satu, Pak. Lah, hati-hati orang yang menolak syariat Allah ini, hati-hati. Yang ditolak bukan hanya satu, iblis yang ditolak itu satu. Maka jaga tauhid ini, maka disebutlah orang itu istiqomah. Napa fadilahnya, keutamaannya orang istiqomah di dalam tauhid? Quran melanjutkan ayat tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini orang sukses, Pak. Baru kami akan mengalami kalau Allah takdirkan sukses. Kapan? Tatanazzal dalam tafsirnya itu ketika orang menjelang sakaratul maut. Saya katakan tadi, Ibu Sambian bukan penduduk asli dunia, karena akan tinggalkan dunia dengan datangnya malaikat maut. Di saat Ibu Sambian ketemu dengan makhluk pertama kali yang namanya malaikat maut itu, orang yang sukses, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah Ta'ala matoron dari langit pansapunapan malaikat. Ini orang sukses nih, Wak. Tak aku tuh suki, tak aku tuh pejabat, nah, tak aku tuh sehat. Syarat istiqomah di atas tauhid. Tak harus terpandang, bahkan tak harus kiai, tak harus ustadz, tak harus lora, tak harus gusdur, tidak. Tak aku tuh kiai, tak aku tuh ustadz. Orang sukses itu, ketika sukses itu laki bini tua muda, waktu sakaratul maut, orang mun sakaratul maut nih Pak, mesti suatu peristiwa yang menegangkan. Belum sambil ketemu malaikat maut tegang, Pak. Apa sebab? Malaikat suatu makhluk yang pertama kali kita pernah lihat. Ketika rasa takut yang berlebihan, rasa gemetar yang luar biasa, takut itu. Karena melihat malaikat maut, Allah turunkan malaikat rahmat dari sebelah kanan kepala kita, dari sebelah kepala kiri kita, dan dari atas kita, dan samping kanan kita. Allah turunkan. Ini Quran, begini cerita nih, Pak. Bukan mitos, ini Quran ini. Gulbi sambian mun mau sakaratul maut, kalau sukses hidupnya, bakal edatengi dampingi malaikat rahmat. Beni situng malaikat tatanazzal ini panseponapan malaikat, supaya Gulbi sambian tidak ada rasa takut ketika didatangi malaikat maut tadi. Apa malaikat maut berkatakan? Malaikat rahmat tadi mengatakan, "Hai fulan," orang mun mati kan mikir, rumah saya baru selesai, rumah saya, mobil baru saya beli, istri saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil semua, gimana saya meninggalkan ini? Takut dia. Apakah malaikat yang disampaikan itu? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Hai fulan, dak usah khawatir, dak usah takut, kamu ini mau mati, mau meninggalkan dunia, dak usah takut, dak usah. Wala yahzanun, dak usah khawatir, dak usah. Maka di saat itulah malaikat rahman tadi langsung dalam suatu hadis dipegang pipi Gulbi sambian nih, Pak. Pipi Gulbi sambian dipegang oleh malaikat rahmat, yelos nih, Pak. Inilah orang sukses, Pak. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sukses nih, Pak. Hei jiwa yang tenang. Miskin kamu, tak apa-apa. Hidupnya penuh dengan sakit, tak apa-apa.
Tidak kaya, tidak apa-apa, tapi kamu istiqomah, sukses. Wahai jiwa yang tenang, ya sobat ini abi malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai fulan, marhaba liban Allah. Ben beni penduduk asli dunia, beni penduduk asli akhir, marhaba limakat ke akhirat. Ketika roh nikah keluar naik ke atas langit, menjadi perbincangan para malaikat di langit. Kenapa? Karena roh seorang mukmin yang sukses tadi harum, terjadi perbincangan oleh para malaikat. Ada roh siapa? Ternyata rohnya siapa tadi? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang istiqomah di atas tauhid, tidak mudah goyah dengan di atas tauhid. Takbir yang sering kita baca itu La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, yang sering dibaca barusan itu. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini ke maksud Pak mun uslub cak muturah walau karihal kafirun, maksud tujuh saking orang nikah nyincing gampih engkau pakun istiqomah walau karihal kesenajan yang kafir tanduk, senajan yang munafik benci tetap sa istiqomah muturah kadal kafirun nikah nyincing gampih dengan kau tin magibra yang kafir benci kau. Mereka benci karena kami kaum muslimin berpegang teguh kepada syariat Allah. Walau karihal kafir, tetap kami akan istiqomah di atas tauhid itu. Jadi walau karihal kafirun ini kasih baca takbiran Pak harus diresapi Pak. Nyiceng dalam juga semaksud itu. Senajan dia kafir tak suka. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an Sayyidina Umar radhiyallahu an menjelaskan apa sebab jamaah umrah dan jamaah haji ketika tawaf di Baitullah itu mata angkui kelampir, bahkan ini kebuka Pak. Itu apa maksudnya? Bahkan Sayyidina Umar itu ingin merubah, seandainya bukan karena contoh dari Rasulullah, masa ya dan Ka'bah pasta kelampian sempurna mata megenteng mak pas ini dibuka. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu an? Di saat kaum muslimin sebelum Fathul Mekkah tertindas di kota Mekkah sampai hijrah ke Madinah dan masuk kembali ke kota Mekkah, maka Rasulullah perintahkan ketika tawaf di Ka'bah itu dengan pakaian dibuka. Maksudnya kaum muslimin, kaum mukmin gagah, maksudnya itu Pak. Masuk ke kota Mekkah yang dahulu tertindas oleh orang kafir, datang dengan Fathul Mekkah itu. Maksudnya ketika kenapa baju ihram itu terbuka? Menunjukkan seorang mukmin itu gagah atas orang-orang kafir yang sebelumnya di kota Mekah menindas kaum muslimin. Jadi orang istiqomah di atas tauhid tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Saya tetap istiqomah di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, dengan segala konsekuensi daripada la ilaha illallah. Tanda sukses yang kedua, pasti seiring dalam Al-Quran itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang sukses nomor dua, jangan lupa ini Pak. Pastikan kita jadi orang sukses di dunia. Pastikan Pak, memastikan. Sebab kalau kita tidak bisa pastikan hidup di dunia ini sukses, pasti di akhirat celaka, itu pasti Pak. Apa yang kedua, ciri orang sukses itu, dia istiqomah menjaga sholat 5 waktu dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara Rasulullah terbaik? Cara Rasulullah menjaga sholat 5 waktu itu, saya hadir pada pagi hari ini memastikan sebelum ahli masjid mulai mungkin, pastikan ahli masjid sholat di awal waktu. Ini kita tahu orang sukses Pak. Sebab kalau sholat sudah bermasalah, oke, mukmin thayyib, tauhid sudah tidak bermasalah, kita ahli tauhid,
Karena besok di mahsyar itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika di mahsyar kumpul seluruh manusia ini, maka orang mukmin itu dengan sendirinya akan berjalan ke sebelah kanan, orang kafir berjalan ke sebelah kiri, terpisah dengan sendirinya sebelum ketemu dengan hisab. Apa yang dihisab pertama di mahsyar itu? Saya dihisab nika urusan salat. Pertama kali saya dihisab pakai akhirat nika salat. Salatnya harus di awal waktu, dan laki-laki harus di masjid. Seumur hidup Nabi tidak pernah sholat di rumah untuk sholat fardu. Kalau tauhid sudah tidak bermasalah, sholat tidak bermasalah, maka ketika dihisab pertama kali besok di akhirat kan sholat, Pak. Kalau sholat sudah tidak bermasalah, maka insya Allah semua hisaban yang lain akan dipermudah oleh Allah. Tapi mumpun sholat ini bermasalah, siap ruwet gini ya. Dan saya ingin menyampaikan, seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jangan sampai gagal. Lebih sampean jadi orang sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jangan gagal, Pak. Kalau seorang suami nyon subur lagi, mun seorang suami laki-laki tidak bisa ahli masjid dan tidak bisa mendidik anak untuk menjadi ahli masjid, tidak menjadi ahli salat berjemaah di awal waktu, itu tanda-tanda orang tua yang gagal. Tidak bisa mendidik istrinya salat di awal waktu, itu tanda-tanda seorang ayah, adalah tanda-tanda seorang ayah yang gagal. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pagi hari ini jadikan asbab hidayah sampean jadi umat Rasulullah yang sukses. Yang terakhir, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat faham tauhid, faham syariat, faham ahlus shalah, muqimus shalah. Apa yang terakhir? Kalau orang tauhidnya ini benar, Pak, kemudian dia ahli salat, Pak, pasti yang ketiga dia mau berkorban untuk Islam, pasti. Cak mau turun tak kira orang si cerik, tak kira bakhil. Mun orang ini cerik, bakhil. Itu bukan umat yang dikehendaki oleh Rasulullah. Para sahabat, ketika sahabat sudah memiliki tauhid, semua sahabat ahli masjid, ternyata, Pak, semua sahabat ini adalah orang-orang yang mujahadah, seorang mujahid yang berkorban atas perkara agama. Ini sepaket, Pak, ahlu tauhid, ahlu shalah, dan mujahid, orang yang berkorban atas perkara agama. Silahkan antum ada di organisasi, di Muhammadiyah, silahkan berkorban untuk Muhammadiyah. Silahkan ada berkorban di Persa alias semuanya berkorban atas untuk Islam ini. Harus punya jiwa pengorbanan untuk Islam. Tak bakhil, tak cerai,